Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Nersanti Kloranita, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Medika Bedah. Saya adalah salah satu dosen program studi D3 Keperawatan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Pasien Safety sebagai salah satu mata kuliah di Prodi D3 Keperawatan Stikes Pancabakti. Untuk mata kuliah Manajemen Pasien Safety ini adalah mata kuliah di semester 2 dan wattnya adalah 407. Pada mata kuliah ini beban kreditnya adalah 2 SKS, 1 SKS teori, dan 1 SKS praktik. Untuk 1 SKS teori, waktu yang disediakan ada 50 menit, dan untuk 1 SKS praktik selama 170 menit. Untuk dosen pengampu mata kuliah tersebut, saya sendiri dan tim. Capaian pembelajaran dari mata kuliah manajemen pasien safety sendiri yakni mampu menguasai konsep dan prinsip pasien safety. Yang kedua, mampu memberikan asuhan keperawatan baik secara individu, keluarga, dan berkelompok pada pasien yang sehat maupun yang sakit, serta pada kegawat daruratan baik secara bio, psiko, sosio, spiritual. Yang terakhir adalah mampu menunjukkan kinerja dan kualitas yang dapat diukur. Pada mata kuliah ini memiliki bahan kajian. Bahan kajian yang pertama adalah konsep dasar pasien safety, yang kedua adalah peran perawat dalam kegiatan keselamatan pasien, yang ketiga adalah early warning score, yang keempat adalah infeksi nosokomial, yang selanjutnya adalah mikrobiologi dan parasitologi, nursing health, kemudian penerapan 6 sasaran keselamatan pasien, penerapan early warning score di ruangan, dan penerapan prinsip dan implementasi upaya pencegahan penularan. Pada mata kuliah manajemen pasien safety, untuk metode pembelajarannya selama pandemi COVID ini kami menggunakan metode daring. Sehingga untuk perkuliahan atau pertemuan secara online kami menggunakan aplikasi Zoom atau menggunakan Google Meet. Untuk informasi perkuliahan, kemudian penugasan, dan lain-lain halnya berkaitan dengan perkuliahan manajemen pasien safety secara terintegrasi, kami menggunakan aplikasi Edlink yang telah disediakan oleh pihak kampus. Bagaimana untuk instrumen penilaian? Untuk metode penilaian atau penilaian akhir, kami menggunakan bobot penilaian dari 2 hal. Yang pertama dari ujian, yang selanjutnya dari penugasan. Untuk ujian, kami mengambil bobot 60% dan penugasan adalah 40%. Ujian yang dimaksud di sini adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Masing-masing bobot untuk ujian tengah semester adalah 50%. Penugasan berupa video berkaitan dengan pembelajaran praktik, mahasiswa akan mengumpulkan penugasan video melalui aplikasi Edlink, sehingga 40% diberikan bobot pada mata kuliah tersebut. Demikian penjelasan saya terkait mata kuliah manajemen pasien safety. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semua. Gimana kabarnya hari ini? Maaf Bu, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, maaf Bu, baik Bu. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Oke, sesuai kontrak kita yang lalu, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi ya tentang manajemen pasien safety. Ini ya, saya izin share screen. Kalau nanti misalnya saya terlalu cepat bicara atau gambarnya tidak jelas, minta tolong disampaikan. Sudah terlihat belum di kalian slide-nya? Mau Bu, sudah. Maaf Bu, sudah. Terima kasih ya. Kita lanjut ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang penerapan 6 sasaran keselamatan pasien ya. Atau kalau di internasional dikenal dengan IPSG, International Patient Safety Goal.
Yang pertama, hasil belajar pada diskusi kali ini untuk menjelaskan identifikasi pasien, selanjutnya menjelaskan komunikasi efektif atau IPSG 2, menjelaskan keamanan dan penggunaan obat, kemudian maaf yang tadi ada IPSG 3, kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah menjelaskan prosedur operasi dengan lokasi yang benar, prosedur yang benar dan pasien yang benar IPSG 4. Selanjutnya menjelaskan resiko infeksi akibat pelayanan di rumah sakit atau IPSG 5. Kemudian selanjutnya menjelaskan resiko jatuh atau IPSG 6. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan diskusikan IPSG 1 ya. IPSG 1 yang ini tadi sudah diberikan tanda merah. Oke. Kurang lebih waktunya nanti selama maksimal 20 menit. Nah, ini ya. Ini mungkin teman-teman pernah terpapar atau melihat. Rizka mungkin bisa bantu saya. Ini gambar apa Rizka? Rizka Aprilia boleh di unmute. Bu, gelang identitas pasien, Bu. Ya, betul. Betul ya yang disampaikan Rizka Aprilia, gelang identifikasi pasien. Kalau Putu, kira-kira menurut Putu ini gambar apa? Maaf Bu, itu gelang identitas pasien. Ya, betul. Betul yang disampaikan Putu. Kalau menurut Putu, warna merah, warna pink untuk pasien apa? Warna biru untuk pasien apa? Maaf Bu, untuk yang warna pink untuk pasien perempuan dan untuk yang warna biru untuk pasien laki-laki. Ya, betul sekali ya yang disampaikan Putu ya. Jadi teman-teman betul sekali yang disampaikan Rizka dan Putu bahwa ini adalah contoh gelang identifikasi pasien ya. Jadi nanti kalau teman-teman di rumah sakit, kalian akan melihat pasien biasanya untuk membedakan dia pasien atau bukan, mereka terpasang gelang dan gelang ini tidak bisa dilepas ya, harus digunting. Ya. Kemudian ini ada warna kuning. Warna kuning di di gelang pasien namanya klip. Klip kuning untuk menandakan pasien beresiko tinggi untuk jatuh biasa dipasang setelah dilakukan screening apakah pasien beresiko jatuh. Kalau dia memenuhi resiko jatuh, misalnya resiko jatuh tinggi itu dipasang klipnya. Kemudian kalau yang warna merah ini biasanya pasien yang mengalami alergi. Kemudian untuk klip yang warna biru DNR ya atau donor resusitasi. Jadi pada keluarga pasien yang memang tidak menginginkan untuk dilakukan resusitasi, mungkin teman-teman kalau di semester 2 tahu resusitasi jantung paru, udah tahu belum? Mau Bu, kurang tahu Bu. Oke, makasih Jo. Jadi yang gelang yang biru ini itu pada pasien yang DNR atau donor resusitasi, pasien yang kondisi terminal, misalnya tahap akhir, contoh misal stadium 4 kanker, umurnya sudah sepuh atau orang Jawa ya. Kalau kita bilang orangnya sudah tua sekali, jadi keluarga kita melakukan perawatannya hanya biasanya pada kondisi ini perawatan paliatif ketika sudah di akhir kematian atau misalnya sudah ada tanda-tanda kematian, keluarga tidak mau kalau pasiennya dilakukan resusitasi jantung paru, biasanya dengan pompa jantung ya. Nanti diajarkan ketika di mata kuliah keperawatan gawat darurat, dipompa jantungnya pakai 2 tangan. Ya, jadi dipasang ini. Kalau kodenya sudah dipasang ini, jadi jangan dilakukan. Jadi itu pilihan dari keluarga. Oke, lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya, yang warna pink ini biasanya gelang keterbatasan ekstremitas ya. Lanjut. Lalu kapan gelang tersebut dipasang? Jadi kalau ini contoh di mana nih? Kalau udah banyak-banyak macet kayak gini, contoh di mana biasanya? Ada yang pernah masuk rumah sakit, kemudian lihat ada selangnya seperti ini ya. Ini infus bukan? Mbak Tifa mungkin bisa bantu saya, infus atau bukan? Maaf Bu, iya Bu. Ya, tapi betul ya, terima kasih Latifa ya.
Sebetulnya ini semacam infus, tetapi namanya CVC. Dipasangnya melalui pembuluh darah yang biasanya memasang ini dokter spesialis ya, spesialis anestesi. Itu biasanya di ruang-ruangannya di ICU. Biasanya kalau udah macam-macam seperti ini. Tetapi ini juga selain itu juga pada pasien yang di HD atau hemodialisa juga dipasang seperti ini. Jadi 2 jalur sini juga ya. Jadi di sini yang dipasang di arteri yang di sini ya, arteri brachialis gitu ya. Kemudian ini ya. Ini pada diet makanan. Kemudian pada pasien yang terpasang transfusi. Jadi transfusi macam-macam. Kita ingat transfusi darah bisa PRC, WBC atau transfusi trombosit. Nah, juga pada pasien yang kita mau ambil darah ya, jadi pemeriksaan darah ya. Kemudian di mana? Jadi ketika pasien awal masuk IGD, salah satu saya gambarnya dari internet saya ambil, salah satu di rumah sakit dari internet gambarnya ini dipasang ketika pasien setelah masuk ruang IGD. Jadi biasanya pasien masuk awal, kemudian setelah diidentifikasi, didata pengkajian awal atau asesmen awal, kemudian biasanya registrasi, nanti dari petugas registrasi akan dapat barcode, kemudian akan dipasang di gelang pasien bersama dengan barcode tadi dengan identifikasi. Kemudian ini di ruang ya, di ruang rawat inap. Ini contohnya di rumah sakit juga diambil gambarnya dari internet. Kemudian kalau ini sih contoh di IGD ya, gambar di IGD kalau pasien masih banyak ini biasanya sih di IGD. Kemudian atau di ICU ya. Selain itu juga bisa juga di ruang rawat inap biasa. Jadi kalau yang di poli tidak dipasang gelang, kenapa? Karena kan biasanya kalau pasien yang di poli itu hanya kunjungan sebentar, kemudian dia akan pulang, jadi tidak dipasang gelang. Jadi pasien-pasien yang akan melakukan atau akan dilakukan rawatan dalam jangka waktu lama, biasanya kriterianya seperti itu. Apalagi kalau di kasus-kasus emergensi seperti ini ya, di ICU atau CCU atau HCU itu harus terpasang ya. Kenapa? Karena dari obat aja sudah macam-macam ya, berbeda antara pasien satu dengan yang lainnya. Kemudian kalau misalnya kita tidak bisa membedakan antara pasien A, pasien B, pasien C, pasien D, kan merugikan pasien karena terapinya antar pasien juga berbeda-beda. Dan ingat ya, kalau kita dinas di ruang manapun sebelum memberikan terapi yang tadi sudah seperti gambar sebelumnya itu harus diidentifikasi pasien dulu. Ini contohnya, contoh yang dipasang di pasien. Jadi paling tidak barcode. Jadi selain gelang warna pink atau biru untuk identifikasi pasien itu dipasang juga barcode di dalam gelang itu atau tinggal ditempel aja. Itu minimal memenuhi NRM. Ini NRM itu kode rekam medis, biasanya ada nama lengkap, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Oke ya. Lalu pada pasien apa yang tidak dapat dilakukan pemasangan gelang identitas, misalnya pada pasien yang luka bakar luas. Kita tahu bersama kalau namanya rumah sakit ya, apalagi rumah sakit, contoh kalau yang di Lampung, Rumah Sakit Abdul Muluk itu kan rumah sakit rujukan. Jadi masalah apapun bisa ditangani rumah sakit. Jadi pada pasien luka bakar luas misalnya 90% ke atas dari kalau nanti kalian di KMB 2 akan diajarkan bagaimana cara menghitung luas luka bakar. Misalnya rentang 90 ke atas itu kan susah untuk masang gelang ya. Gimana mau pasang gelang ya, istilahnya kulitnya aja biasanya pada kondisi ini terkelupas kemudian masih merah gitu ya. Jadi kan kita tidak akan bisa melakukan pemasangan gelang kecuali nanti kondisinya mungkin sudah stabil atau sudah maintenance ya. Kedua, pada pasien yang tidak kooperatif atau gaduh dan gelisah. Jadi contohnya misalnya udah pernah maksud saya bukan masuk rumah sakit jiwa ya, tapi mungkin melihat atau sempat lewat rumah sakit jiwa atau sempat berkunjung ke rumah sakit jiwa. Nah, pada pasien yang tidak kooperatif atau gaduh gelisah ini misalnya di rumah sakit jiwa itu kan ada IGD-nya. Nah, itu kita kan sulit mau boro-boro istilah kasarnya mau memasang gelang gitu ya.
Jadi lebih baik kita tunda dulu sampai kondisinya dia memang kooperatif. Kemudian pada pasien tanpa anggota gerak, jadi misalnya dia memang bermasalah di ekstremitas atau tidak punya misalnya tangan kemudian kaki memang tidak punya, jadi kita tidak mungkin memasang gelang identitas. Atau pasien tanpa identitas. Contoh pada pasien tanpa identitas misalnya pada pasien misalnya yang kecelakaan di orang gila, kemudian kecelakaan di pinggir jalan. Nah, itu kita tidak bisa melakukan pemasangan gelang identitas karena tidak tahu ya itu asalnya dari mana. Kemudian pasien juga kan biasanya tidak membawa alat identitas ya, misalnya kayak KTP atau SIM atau kartu apapun itu ya. Itu kan contohnya itu ya, contoh orang gila yang mengalami kecelakaan. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Maaf Bu, Maaf izin Bu, bertanya. Silahkan. Siapa duluan? Salah satu. Maaf Bu, untuk gelang identitas itu kan tadi dijelasin kalau ada tanda alergi, kemudian ada DNR dan resiko jatuh. Nah, kalau misalnya pasien itu mengalami resiko jatuh, kemudian DNR dan alergi itu apakah dipasang juga semuanya atau gimana ya Bu? Terima kasih Vinka atas pertanyaannya. Ada temannya yang mau menanggapi? Teman yang lain mungkin punya pendapat. Kalau misalnya pasiennya nih, Bu, dia punya alergi, iya. Resiko jatuh, iya. Terus DNR satu lagi ya, Vinka ya. Maaf Bu, ya Bu. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang lain gimana nih? Apakah harus dipasang ketiganya atau seperti apa? Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Jo mau menanggapi? Maaf Bu, saya tidak ada tanggapan. Baik, terima kasih Jo. Nur Latifah mungkin? Dari pertanyaan Vinka. Maaf Bu, menurut saya dipasang tiga-tiganya Bu. Ada alasannya kenapa? Maaf Bu, jika dipasang salah satunya kan nanti bisa berakibat misalnya hanya dipasang valris ya Bu. Nanti jadi perawat itu cuman fokus pada pasien itu resiko jatuh, tapi tidak dengan yang alergi dan lain-lainnya Bu. Ya, terima kasih Nur Latifah. Betul ya yang disampaikan Nur Latifah ya, Vinka. Jadi kalau misalnya pasien itu ternyata satu pasien kemudian memiliki riwayat risiko jatuh, setelah kita screening kita pasang gelang kuning. Kemudian kalau dia punya alergi kita tetap pasang bukan gelang ya, klip sebetulnya, klip merah misalnya gitu. Kemudian kalau dia juga contoh misalnya kayak tadi yang saya ambil adalah pasien misalnya nenek-nenek usia 70 tahun dengan CA stadium 4, kemudian keluarga menolak DNR, biasa sudah menandatangani surat inform concern keluarga. Nah, jadi kita pasang gelang ungu juga karena dia resiko jatuh nih nenek-nenek, kemudian terpasang alat macam-macam. Setelah kita screening, oh dia memang resiko jatuh tinggi nih, kita pasang juga klip kuning. Kemudian karena dia misalnya memiliki alergi atau riwayat alergi, setelah pengkajian kita pasang juga klip alergi. Tapi biasanya di buku rekam medis juga kita tulis ya, misalnya si pasien ini alergi apa. Itu jadi ketiga-tiganya kita pasang klip tersebut di gelang si pasien tersebut. Itu jawaban dari saya. Vinka mungkin mau ditanggapi atau sudah jelas atau belum? Maaf Bu, udah cukup jelas. Oke, Terima kasih Bu. Kita lanjutkan. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya lagi silahkan ya. Kita lanjutkan ya. Yang ini tadi, ini contohnya. Ini saya ambil fotonya dari RSCM ketika waktu itu saya dinas spesialis di sana. Jadi menurut saya menarik ya. Jadi saya foto, kemudian ini saya blur foto pasiennya. Ini contoh salah satu dokumentasi yang digunakan foto. Jadi
Ini identitas pasiennya waktu itu belum jelas. Saya tidak tahu maksud saya apakah waktu itu pasiennya kemudian ada masalah gangguan kejiwaan, kemudian datanya tidak ada gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi fotonya dipasang di status pasien. Ini contoh. Lanjut ya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, namanya klip. Tadi sudah ya. Kalau yang ungu tambahannya adalah pasien yang terpasang implan radioaktif ya. Lanjut. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mau Bu, izin Maaf, Bu, bertanya, Bu. izin bertanya. Sila, siapa duluan nih? Kadek boleh Jo duluan, silahkan. Mau Bu, izin tanya, untuk apa namanya warna gelang identitas itu kan tadi ada merah muda sama biru ya Bu. Itu yang satu merah muda untuk wanita, yang biru untuk pria. Kalau untuk jenis kelaminnya tidak terdeteksi itu gimana ya Bu? Jenis kelaminnya tidak diketahui dengan jelas. Itu warna identitasnya warna apa ya Bu? Baik, terima kasih Jo atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau menanggapi pertanyaan Jo. Nah, jadi misalnya gini Bu, kalau misalnya kita dinas di rumah sakit, terus pasiennya kita nggak tahu nih jenis kelaminnya apa gitu ya Jo, kita nggak bisa identifikasi nih gitu ya. Kadang kan KTP tidak sesuai dengan ininya ya, atau KTP-nya misalnya apa, tapi tampilannya gimana gitu kan maksudnya Jo. Nah, kita pasang gelang yang mana nih? Mungkin ada yang mau menanggapi. Siva mungkin bisa tanggapannya. Maaf Bu, belum tahu. Belum pernah dapat kasus ya. Oke, kalau Ismi? Maaf Ibu, belum. Juga, oke. Baik, nanti kalau misalnya ada yang mau sharing boleh ya, silakan saja. Jadi Jo, memang betul yang disampaikan si Jo ya. Kadang kan nanti ini akan dapat juga nih ketika kalian dinas di rumah sakit, terus misalnya waktu praktek klinik ya, nanti disuruh kakaknya, Dek, ambil gelang misalnya atau pasangkan gelang itu. Kemudian secara tampilan pasiennya itu adalah perempuan ya, secara tampilan. Tetapi kita cek juga KTP-nya ya. Misalnya KTP-nya laki-laki ya, berarti kita pasang tetap laki-laki ya. Sesuai jenis kelamin sesungguhnya, walaupun secara tampilannya seperti itu ya. Karena kan kalau misalnya yang belum melakukan ini ya, operasi dan lain-lain itu walaupun tampilannya perempuan, dia secara kodratnya kan tetap laki-laki. Jadi cuma penampilan saja mau menggunakan pakaiannya lawan jenis misalkan perempuan terus pakai make up, tapi tetap dia di dalamnya itu tetap laki-laki. Jadi kita pasang gelangnya sesuai identitas aslinya laki-laki ya. Bukan dua-duanya ya Jo, bukan pink atau biru. Jadi kedua gelangnya karena saking bingungnya nih khusus pasien itu kita pasang dua gelang nih pink sama biru, enggak ya, kita sesuaikan dengan kondisi pasien aslinya. Ada lagi yang lain? Jo gimana Jo? Semoga bisa membantu ya Jo nanti kalau dapat pasien seperti itu di rumah sakit, jadi yang dipasang sesuai kondisi aslinya ya. Tadi selain ya, oke. Jelas ya Jo. Kadek tadi mau tanya ya? Maaf Bu, iya Bu. Silakan Kadek. Kan ini Bu, pemasangan gelang identitas itu kan biasanya untuk pasien dewasa. Itu kan yang sudah ada nama dan identitasnya. Nah, bagaimana dengan pasien yang baru lahir seperti bayi baru lahir itu bagaimana Bu penulisan gelang identitasnya? Oke, terima kasih Kadek. Ya mungkin belum disampaikan ya di sini, terlewat sebetulnya. Terima kasih Kadek sekalian mengingatkan ya. Jadi pada pasien yang belum, kalau identitas biasanya sudah tahu Kadek ya. Jadi kalau misal pengalaman saya ya ketika melahirkan itu, jadi si bayi saya ini kan belum punya nama, kecuali ada yang udah punya nama ya. Kalau jenis kelamin biasanya sudah tahu. Jadi ketika bayi lahir bisa dipasang nih gelangnya warna pink atau biru. Tetapi ketika barcode ada identitas pasien, pada bayi yang belum punya nama,
bisa diberikan nama ibunya. Jadi bayi, misal bayi saya ya, bayi Nyonya Santi, misal gitu. Tetapi pada bayi yang sudah memiliki nama, boleh dikasih nama bayinya langsung. Udah bayi siapa, umur berapa gitu biasanya sudah bisa. Jadi pada bayi yang baru lahir tetap bisa dipasang gelang identitasnya warna pink atau biru. Itu Kadek. Terima kasih pertanyaannya luar Bu, ya. biasa ya. Terima kasih penjelasannya, Bu. Ada lagi yang lainnya? Maaf Bu, izin bertanya Bu. Ya, silahkan. Cukup ya. Boleh saya ini ya evaluasi. Oke, jadi mungkin ada satu mahasiswa boleh atau misalnya mau gantian silahkan dari yang setelah saya diskusikan tadi atau kita diskusikan tadi untuk pemasangan gelang itu kalau gelang yang warna pink itu untuk pasien apa? Maaf Bu, untuk pasien Bu, untuk perempuan. Iya betul, pasien perempuan ya. Walau mau bayi perempuan atau orang dewasa perempuan atau lansia gitu ya, perempuan jenis kelaminnya. Kalau yang biru untuk laki-laki ya. Jadi lalu gimana? Kapan kita mengidentifikasi pasien? Tadi yang ada gambar tadi, mengidentifikasi pasien itu maksudnya kapan sih kita misalnya mau memberikan apa, kemudian kita identifikasi, oh ini pasiennya betul nih, baru saya masukkan terapi gitu, kapan saja? Maaf Bu, saat dilakukan transfusi. Ya betul, saat dilakukan transfusi, saat kita mau berikan diet ya, apalagi yang lainnya, mau memberikan apa yang sering kalian lakukan? Nanti sering dapat nih di praktek klinik ya, injeksi ya. Tuh kita harus apa? Identifikasi, paling tidak ditanya nama, umur ya, tanggal lahir. Kalau enggak ya nama sama tanggal lahir ya, jangan tanya yang lainnya ya. Disesuaikan dengan barcode yang ada di pasien ya. Pada pasien yang tidak bisa dilakukan identifikasi dengan gelang, biasanya pada pasien apa aja? Satu, tadi pada pasien Maaf Bu, pasien dengan luka bakar luas. iya betul, luka bakar luas yang pertama. Yang kedua pasien apa? Maaf Bu, pada pasien yang tidak kooperatif atau Iya, gaduh gelisah, Bu. betul. Pasien yang tidak kooperatif atau gaduh gelisah. Yang ketiga? Maaf Bu, pasien tanpa anggota gerak. Iya, pasien tanpa anggota gerak. Luar biasa ya diskusi kita kali ini. Alhamdulillah ya. Lancar, terus mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mau Bu, cukup sepertinya Bu. Alhamdulillah kalau cukup. Terima kasih. Selamat melanjutkan perkuliahan selanjutnya dengan dosen yang lain. Mohon maaf apabila dari kata-kata saya ada yang kurang berkenan dan terima kasih atas diskusi luar biasa hari ini. Apabila mahasiswa masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh melalui Sipen, boleh chat saya. Jangan lupa isi absensi di @link ya. Nanti saya akan rekap dan saya sampaikan ke Sipen bagi mahasiswa yang belum mengisi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Jangan lupa prokes ya. Terima kasih. Mohon Bu ya Bu.